Kalau kita bayar minimum, itu artinya kita belum mampu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Finansial. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pembayaran minimum pada kartu kredit. Mungkin sebagian teman-teman juga sudah pada tahu ya konsep kartu kredit. Kartu kredit itu menyediakan limit untuk para pemegangnya. Misal kita punya kartu kredit dengan limit 10 juta. Itu berarti kita bisa pakai kartu kredit itu buat belanja maksimal 10 juta. Meskipun kita tidak punya uangnya, lalu baru dibayar di bulan berikutnya. Lalu apa itu bayar minimum? Contohnya, misal saya punya kartu kredit, limitnya 10 juta. Lalu saya buat belanja, buat makan di restoran, dalam 1 bulan itu habis 5 juta. Nah, di bulan depan saat jatuh tempo, misalkan saat tanggal 1, saya harus bayar dong tagihan saya yang 5 juta itu. Nah, tapi saya tidak diwajibkan untuk membayar full 5 juta, alias saya boleh membayar minimum payment. Biasanya rata-rata aturan kartu kredit itu minimum paymentnya itu 5% dari tagihan. Jadi saya boleh membayar 5%-nya saja, yakni 250.000. Ingat, 5% dari 5 juta ya, bukan dari 10 juta. Karena 10 juta itu kan limit yang diberikan oleh bank kepada kita, sedangkan 5 juta adalah pemakaian kita. Berarti ada 4.750.000 yang belum saya bayar. Nah, di sini adalah jebakannya. Jadi sisa tagihan yang belum kita bayar itu akan kena bunga. Bunganya itu sekitar 21% per tahun. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus bayar minimum? Nah, jawabannya berarti ya karena kita tidak mampu. Kalau kita mampu bayar 5 juta, kenapa kita harus bayar 250.000? Nah, kebanyakan orang-orang itu kalau punya kartu kredit itu mengentengkan atau menganggap remeh. Kita pakai dulu aja, kita belanja, kita makan, gesek sana sini. Nah, giliran jatuh tempo, giliran waktunya bayar tagihan, ternyata income-nya atau pendapatannya gak cukup buat bayar tagihan. Habis itu mulai berpikir, ya udahlah ya, kan bisa bayar minimum, dan akhirnya kena bunga. Harusnya kan kalau kita nggak mampu bayar 5 juta, ya kita jangan pakai 5 juta. Kalau kita mampunya bayar 250.000, ya pakai 250.000 saja, meskipun limit yang dikasih bank sebanyak 10 juta. Hal seperti inilah yang membuat orang-orang jadi terlilit hutang. Yang awalnya tadinya cuma pakai 5 juta, karena limit kartu kredit terus naik, akhirnya pemakaian menjadi 10 juta, 20 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta. Dan ini amat sangat berbahaya. Oke, sekarang lanjut ke solusinya. Bagaimana supaya kita bisa menggunakan kartu kredit tapi tidak membayar dengan pembayaran minimum, dan pembayaran minimum. Kuncinya cuma satu, teman-teman harus buat limit teman-teman sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa kartu kredit semakin sering dipakai, maka limitnya akan terus naik. Maunya tadinya 5 juta, jadi 10 juta, 50 juta, bahkan sampai ratusan juta. Bagus nggak? Ya baguslah, karena itu bisa kita jadikan sebagai cadangan dana darurat ketika kita butuh uang dadakan. Tapi kita tetap harus buat limit kita sendiri supaya kita nggak terjebak. Misalnya nih, teman-teman punya kartu kredit limit 10 juta dan penghasilan teman-teman cuma 5 juta. Dari 5 juta itu, teman-teman hanya punya dana 2 juta yang mampu buat bayar tagihan kartu kredit. Ya udah, jika pemakaian kartu kreditnya udah 2 juta, teman-teman hentikan, teman-teman rem, teman-teman batasi. Jangan sampai melebihi dari 2 juta, meskipun limit yang diberikan bank 10 juta. Karena apa? Karena jika teman-teman cuma mampu bayar 2 juta, tapi teman-teman menggunakan semua limitnya, dalam kasus ini adalah 10 juta, berarti teman-teman akan punya hutang 8 juta.
dan 8 juta itu nanti akan kena bunga. Jadi pesan dari video ini, jika teman-teman masih melakukan pembayaran minimum payment, itu tandanya teman-teman belum mampu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Financial Freedom.